Lesson on Human Sexuality. Our reference, this is part of the subject on philosophy of man. Ini termasuk mata kuliah filsafat manusia. Dan referensi kita yang sama. Yepes Stark, Ricardo, Fundamentos de la Antropología, un ideal de la excelencia humana, dari Iunsa Pamplona. Dalam buku itu, ada 4 elemen, 4 elements of human sexuality yang disebut. According to Epistarch, the 4 elements of human sexuality are: first, the difference between male and female sexes. Second, the mutual attraction and the complementarity between the two sexes. Third, the social dimensions of marriage resulting in this mutual attraction. And fourth, the freedom and love implied in all this process, from mutual attraction all the way to the formation of marriage and the family. So, ini ada 4 unsur di dalam seksualitas manusia. Yang pertama, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mereka saling mencintai, ya, saling mencari, dan ada komplementaritas antara keduanya, yaitu mereka saling melengkapi. Yang ketiga, semua hubungan seperti ini ada dimensi sosialnya, maka tidak bisa dilepaskan pernikahan dan keluarga dari dimensi sosialnya, dari masyarakat. Dan keempat, semua itu terjadi dalam suasana kebebasan dan cinta. Supaya itu bisa terjadi dengan baik, secara otentik, harus ada kebebasan dan cinta. Okay? Marilah kita membahas semua ini, 4 unsur ini, satu persatu. Yang pertama, male and female. Maka manusia itu laki-laki dan perempuan. Kalau dia lahir, dia laki-laki atau perempuan. For many centuries, the sexual differentiation of human beings was considered only to be male and female. Okay? Selama banyak abad yang diterima oleh kemanusiaan atau dunia ini sebagai seksualitasnya manusia, perbedaan seksualitas manusia adalah hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan. This is being challenged now by the LGBT community. Sekarang itu mengalami tantangan dari komunitas LGBT. The reality is that there is probably a lot of confusion being generated when the discussion is discussed from different angles and the interlocutors do not care to define the terms that they are using. Okay? Maksud niya, kita bingung di dalam banyak diskusi atau kebingungan karena orang-orang itu yang berpartisipasi di dalam diskusi itu memakai term-termnya dengan definisi yang berbeda. Maka dilihat dari banyak sudut pandangan dan argumentasi masing-masing itu tidak sambung karena pandangannya berbeda. Maka tidak bisa melaksanakan argumentasi yang sah karena definisinya itu berbeda-beda. Without going into too much detail, and in order to determine a path for discussion that would not be too complex, let me explain here first what Burggraf says about the issue of sexuality. Si Burggraf itu seorang dosen yang sudah meninggal, tapi dia dulu dosen di Navarra, di mana buku itu ditulis. Dia membahas banyak tentang seksualitas. From the point of view of philosophy, Burggraf says that the issue of sexuality
brought up by the LGBT community hinges around the difference between the concepts of sex and gender. Menurut Burgaf, isu itu selalu dibahas dengan dua konsep yang utama, yaitu seks dan gender. Okay? Maka dua konsep itu harus didefinisikan dulu supaya argumentasinya atau diskusinya bisa berjalan dengan baik. In most discussions, pakai S, sex refers to the biological differences produced by the X and the Y chromosomes. Okay? Banyak kali kalau ada diskusi tentang ini, kalau disebut seks, itu maksudnya yang biologis. Dan itu ada hubungan dengan kromosomnya manusia yang menentukan siapa yang menjadi laki-laki, siapa yang menjadi perempuan. Namanya itu X kromosom dan kromosom X dan kromosom Y. This would then be the basis for limiting the sexes to male and female. Nah, kalau kita ikut yang X kromosom itu, kromosom X dan kromosom Y, hanya ada dua, yaitu laki-laki perempuan atau betina dan jantan kalau itu hewan. Kan? But gender, kalau termnya gender, beda lagi ya kan daripada yang sex. Gender is a totally different thing according to Burgaf. Menurut Burgaf, itu beda lagi. The concept of gender relies on the presumption that the traditional male and female roles and presentation in society are social constructs. Okay? Banyak kali kalau kita pakai term gender, itu adalah sesuatu yang disebut social construct. Buatan manusia. Maka bukan berdasar X dan Y-nya. Kan? Melainkan dipikirkan oleh manusia. Dipilih secara bebas oleh manusia. So basically, sex is a biological classification, while gender is the type of role or manners of relating sexually to other people that one chooses to have in society based on internal factors freely discerned and chosen. Okay? Ya, lalu pada prinsipnya seks itu dasarnya adalah biologis. Klasifikasi biologis. Kalau itu gender, pilihan bebas manusia. Okay? Itu gender, cara bagaimana seorang memilih berhubungan dengan orang lain dari sudut pandangan seksualitasnya. Okay? If we can be crass about it, we can say that biology made sex while man's free choice made gender. Okay? Secara sederhana, yang paling sederhana, seks itu berasal dari biologi dan gender itu berasal dari pilihan bebasnya manusia. The free choice is the one that explains why there can be many genders and only a limited number of sexes. Okay? Karena gender itu berasal dari pilihan bebas, maka gender itu banyak. Dan semakin lama semakin banyak. Kan? Tapi kalau itu seks, tetap ada dua, laki-laki atau perempuan. Since we are following Yepes Stork's book, we shall discuss here his theory about the existence of masculinity and femininity in human beings. We leave the students free to explore the nuances of gender on their own free time. Okay? Karena kita mengikuti bukunya Yepes Stork, maka kita membatasi diskusi ini di dalam maskulinitas dan femininitas. Nah, kita mau menjelaskan dari mana itu laki-laki dan perempuan. Okay? Jadi laki-laki atau jadi perempuan. Dari sudut pandangan itu. Maka kita tidak akan membahas gender LGBT. Okay? Tiap mahasiswa kalau tertarik silakan mencari dan meneliti tentang LGBT atau memakainya di dalam tugas terakhir di dalam mata kuliah ini, di dalam makalahnya. Tapi di sini di dalam kuliah ini kita tidak akan membahas
tentang LGBT. Yepes Stork says that masculinity and femininity are not aspects added to human beings, but rather manners of existing that are present in human nature itself. Okay? Maka, jadi laki-laki itu maskulinitas, dan jadi perempuan itu femininitas, bukanlah sesuatu yang ditambah kepada manusia. Bukan buatan manusia yang ditambah di dalam kehidupannya manusia. Melainkan, menurut Yepes Stork, itu muncul dari kodratnya manusia sendiri. Maka tidak bisa diubah. Sesuatu yang diberikan kepada manusia bukan sesuatu yang dia pilih. Okay? Notice how this would be different if we consider them to be genders. Okay? Kalau kita melihat maskulinitas dan femininitas itu sebagai gender bukan seks, okay? Maka diskusinya akan berubah. Okay? Although being a man or a woman has a biological genetic base, masculinity and femininity transcend this base, such that human beings are not just male and female, like the animals, but truly men and women. Okay? Walaupun jadi laki-laki itu atau perempuan punya dasar biologisnya dari gen, kan? Maskulinitasnya dan femininitas manusia adalah sesuatu yang transcendent, melampaui dasar itu. Oleh karena itu, kalau itu hewan, kita sebut jantan atau betina, kan? Tapi kalau itu manusia, laki-laki dan perempuan. Masculinity and femininity do not only determine the essential characteristics of the body, but they also determine basic and essential characteristics of the soul. Okay, kalau kita pakai teori atau prinsip manusia atau definisi manusia yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, maka kita sebut jiwa di sini. Okay? Tapi kalau ada orang yang tidak mengikuti itu, ya spirit juga bisa disebut di sini, kan? Maka maskulinitas dan femininitas itu bukan sekedar sifatnya badan manusia. Ada sesuatu yang spiritual di sana, kan? Yang disebut bagian manusia itu yang disebut spiritual itu terkena atau dipengaruhi oleh maskulinitas atau femininitasnya orang itu. From time immemorial, authors have pointed out the differences in which men and women are, how they react to things, their thinking processes and approaches, their comportment, and their way of being in the world. Okay? Sejak dahulu, sudah ada banyak penulis yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam keberadaannya, ya, di dalam bagaimana laki-laki dan perempuan bereaksi terhadap situasi, kan? Cara bagaimana mereka berpikir, pendekatannya di dalam semua problem yang ada, perilakunya berbeda. Maka cara bagaimana mereka tinggal di dalam dunia ini itu berbeda. Patent differences are especially seen in the family, where femininity and masculinity seem to determine the tasks that are more proper to each one. Okay? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam keluarga. Karena di sana role-nya atau fungsinya ayah dan perempuan itu ayah dan ibu itu berbeda. Sehingga tugas-tugas yang ada di dalam keluarga dibagikan antara keduanya. Dan mereka saling melengkapi, saling membantu. There are no hard and fast rules, but it is clear that fathers and mothers tend to distribute tasks among themselves. Okay? Memang itu berubah sesuai dengan zaman, kan? Apa yang dilaksanakan oleh ayah dan yang mana yang dilaksanakan oleh ibu. Walaupun ada beberapa di dalam
tradisi yang sangat lama, sehingga bisa disebut hampir selalu diberikan kepada wanita atau ibu, dan hampir selalu diberikan kepada ayahnya. Oke, ada beberapa fungsi yang seperti itu. Tapi yang tentu adalah ayah dan ibu itu selalu membagikan tugas di dalam keluarga antara keduanya. The distribution of tasks cannot be frozen in time because we do see changes in this distribution. But what we do see is the act of distributing for the sake of the family, which is the end of a man and a woman who have come together to live a stable common life. Okay? Kada pembagian, ya, di tugas-tugas yang ada di dalam keluarga. Karena itu yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berjanji hidup bersama. Admittedly, in the past, there had been injustice in the assignment of roles, a distribution that took as an assumption that men were inferior to women. Ya, tentu ada ketidakadilan dulu, zaman dahulu. Mungkin sampai sekarang. Dan asumsinya itu terjadi karena asumsinya masyarakat pada waktu itu atau beberapa kebudayaan, asumsinya adalah bahwa perempuan itu inferior kalau dibandingkan dengan laki-laki. Yang gerakan feminis membantu untuk mengoreksi ketidakadilan itu. Tapi yang ekstrem, yang feminisme ekstrem, bisa berlebihan, kan? Oleh karena itu ekstrem, kan? Correcting an injustice should be done, but we also must realize that the goal is not that of erasing the differences that are not bad in themselves, for they serve a purpose. Okay? Salahnya kalau itu feminisme ekstrem, tujuannya menjadi menghilangkan sema perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada secara kodrati, ada beberapa perbedaan yang harus ada karena memang kodrati. Maka perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk, tidak langsung sebuah ketidakadilan. Harus dilihat dulu yang mana yang merupakan ketidakadilan dan yang mana yang kodrati, yang harus selalu ada. Itu yang pertama. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada juga cinta, kan? Mutual attraction. There is mutual attraction, dan karena ada mutual attraction dan komplementaritas, kan, ada self-giving. Manusia itu, laki-laki dan perempuan itu cenderung jatuh cinta, kan? Dan selain itu, setelah mereka jatuh cinta, mereka cenderung saling memberikan diri kepada yang lain itu. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Itu yang pernikahan. When we know that femininity and masculinity have a role in the formation of the family, then we understand better why opposite sexes attract one another. Okay, kita tahu bahwa ya di dalam seksi sebelum ini, kan, kita melihat bahwa femininitas itu dan maskulinitas ada fungsinya di dalam keluarga, di dalam proses membentuk keluarga. Kalau kita melihat itu, bahwa femininitas dan maskulinitas punya fungsinya di dalam keluarga, maka kita bisa mengerti kenapa laki-laki dan perempuan itu jatuh cinta. Karena harus membentuk keluarga, kan? They have to form a family. The first purpose of this mutual attraction seems to be so that the two are brought into a situation when they can pledge their love to one another and enter into a covenant whose goal is to have children and to bring them up to be good human beings. Okay, ada cinta itu. Cinta itu cenderung muncul antara laki-laki dan perempuan karena tujuannya adalah supaya mereka akhirnya berjanji satu sama lain itu untuk hidup bersama
dan mempunyai anak. Okay? Punya anak dan mendidik anak-anak itu sehingga mereka menjadi orang baik. Seen in this light, sexual activity acquires a very positive meaning. If the goal is the family and all related actions respect the exclusive covenant that is to be established, then all sexual activity aligns itself to that goal. Okay? Kalau itu yang terjadi, maka laki-laki itu tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Di dalam konteks keluarga, kita bisa melihat bahwa kegiatan seksual itu adalah sesuatu yang positif. Karena tujuannya keluarga, maka semua kegiatan seksual harus disesuaikan dengan tujuan itu, membentuk keluarga. Itu tujuannya, membentuk keluarga. From this point of view, sexual activity cannot be something selfish. Its goal cannot be only and most exclusively self-satisfaction. Karena tujuannya adalah keluarga dan tugas yang ada di dalam keluarga, maka kegiatan seksual itu tidak bisa menjadi egois. Its goal cannot be only and most exclusively self-satisfaction. Maka tidak boleh dipakai hanya untuk memuaskan diri. Okay? That's not the goal of mutual attraction. That's not the goal of sexual activity. Sexual activity seen from this vantage point should express and affirm the life of selfless service that husbands and wives, mothers and fathers are called to. Akhirnya, kegiatan seksual itu harus menunjukkan kepada kita sebuah kehidupan di dalam pelayanan yang tidak memikirkan diri. Oke, karena itu tujuannya kan menjadi suami atau istri yang tidak memikirkan diri, menjadi ibu atau ayah yang tidak memikirkan diri, melainkan siap untuk melayani anak-anaknya dan saling melayani. Kan? Sexual activity is an essential characteristic of marriage and as such is directed towards service, not selfishness. Karena kegiatan seksual itu adalah sifat esensialnya pernikahan. Maka karena dan pernikahan itu tujuannya adalah pelayanan, maka kegiatan seksual itu harus memungkinkan pelayanan itu. Yang tidak terjadi kalau itu dipakai karena egoisme, karena orangnya egois. Seen in this way and used for the purpose of service, we can also see that sex is not something dirty or evil, but rather something very good. Okay? Kalau dilihat dari sudut pandangan pelayanannya, maka seks itu menjadi sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang kotor atau jahat, kan? Dilihat sebagai sesuatu yang sangat bagus. The essential act of selflessness and service does not in any way take away the great joy that love brings. Okay. Walaupun tujuannya adalah memikirkan yang lain itu dan melayani yang lain, tapi itu bukan maksudnya bahwa kita tidak akan menikmati di dalam tindakan itu. Karena di dalam tindakan itu yang selfless dan pelayanan ada cinta. Tetap sesuatu yang membahagiakan kita, kan? Menggembirakan kita. Consequently, engaging in sexual activity with one spouse in the name of service does not lessen, much less obliterate in any way the legitimate pleasure of engaging in the sexual act. Okay? Maka karena itu baik dan tujuannya adalah pelayanan, tidak perlu menghilangkan rasa enaknya seksualitas itu, kan? Kegiatan seksual itu termasuk prosesnya, kan? Eros. Lalu apa itu eros? We can actually find two notions or definitions of eros today. One that gives a negative nuance and another that gives a positive nuance. Okay? Zaman ini kita bisa menemukan dua definisinya eros. Satu yang negatif, nuansanya itu negatif, dan satu lagi yang nuansanya itu positif.
For many centuries, it was the negative understanding of eros that prevailed. Selama banyak abad, nuansa negatif yang ada, yang selalu ada, sehingga eros itu ditolak. Okay? Eros was seen negatively, especially when used as a contrast to agape. Maka agape itu menjadi yang positif, eros itu yang menjadi negatif. Agape is supposed to be a selfless love. But in the interpretation given to this selflessness in the past, included the absence of feeling, especially the absence of feeling of pleasure. Okay? Karena ditinggikan agape niya sebagai cinta yang tidak memikirkan diri, selfless love. Interpretasinya menjadi bahwa kalau itu agape, selfless love, tidak memikirkan diri, maka harus tidak ada perasaan. Dan rasa enaknya harus tidak ada. Karena rasa enak itu adalah sesuatu yang egois. Okay? Nah, agape itu harus tidak egois. Nah, kalau tidak egois, maka harus tidak ada perasaannya, tidak ada rasa enaknya. Okay? Tapi itu salah. Why was this so? It was because ever since the Stoics became popular, pleasure was equated to selfishness and baseness. Okay? Kenapa begitu? Karena waktu Stoicisme itu muncul, maka rasa enak itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang egois dan rendah, baseness. Okay? This opinion became so widespread that the Albigensians in the 11th century taught that marriage and sex and even one's own body was evil and deserved to be despised. Okay? Maka opini itu sangat tersebar sehingga Albigensians itu, kelompok Albigensian di dalam abad ke-11 mengajar bahwa pernikahan itu dan seks itu kotor, jahat, dan harus ditolak. Okay? Bahkan badan kita sendiri, karena itu materi, maka harus ditolak, harus tidak dicintai. On January 25, 2006, one of the least expected by the liberals to take the opposite opinion did so. Catholic Pope Benedict XVI. Salah, itu 14, tapi harus Benedict XVI, 16. Previously known as Joseph Cardinal Ratzinger. Okay? Maka tanggal 25 Januari 2006, yang tidak dipikirkan bahwa akan menyebut sesuatu seperti itu, menyebutnya, yaitu Bapak Paus Benedictus ke-16, yang namanya dulu Joseph Cardinal Ratzinger. In his first encyclical entitled God is Love, Benedict XVI says that eros could also be applied to man's love for God. Di dalam ensiklik pertamanya, yang judulnya itu God is Love, at Allah adalah cinta, Benedictus ke-16 itu mengatakan bahwa eros bisa dipakai di dalam konteks cintanya manusia kepada Tuhan. In the case of love for God, the best candidate would be agape, which would be a favorite because of the purported absence of any links with feeling and pleasure in this type of love. Okay? Kalau kita memikirkan cinta akan Allah, ya harus agape, kan? Karena agape itu murni. Maksudnya murni, tidak ada, dimasuk murni dari perasaan enak itu. Okay? Harus murni, tidak ada perasaannya, tidak ada feeling. Good. And indeed, what use does God have for feelings and pleasure? Ya, untuk apa itu? Perasaan dan rasa enak itu. Apakah itu dicari oleh Tuhan? Tidak. Besides to love God because of pleasure, but because of the pleasure that it gives us, seems like a selfish motive that is unworthy of anything that is to be called love for God. Ya, selain itu, kalau kita mencintai Tuhan karena kita menerima sesuatu, kita merasa enak, ya rasanya itu tidak cocok. Kita harus mencintai Tuhan bukan karena kita menerima sesuatu, tapi harus dicintai, Tuhan itu harus dicintai sendiri, ya, tanpa tambahan apapun. Benedict XVI begs to disagree. Tapi Benedictus ke-16 itu tidak
tidak setuju. He does not point at the bodily pleasure, but the exclusivity and the ecstasy that comes with eros. Okay? Katanya Benedictus XVI, itu bisa dipakai di dalam kasus cinta akan Allah. Tapi bukan karena rasa enak badan itu, melainkan karena eksklusivitas dan ekstasi. Apa maksudnya eksklusivitas itu? Exclusivity seems to be right for the love of God. Because it is said, you shall love the Lord your God, and him only shall you serve. You shall not have other gods before him. Yung eksklusivitas itu hanya kepada orang itu. Cinta ini hanya untuk orang itu. Rasanya cocok karena pernah disebut di dalam Alkitab kan, hanya Tuhan yang harus dicintai dan tidak ada lain yang harus dicintai, hanya Tuhan kan. Khusus dewa-dewi itu harus tidak dicintai, hanya Tuhan yang satu itu. Oke, maka eksklusif. Kedua, ecstatic. As for ecstasy, a love that brings us out of ourselves, brings about self-forgetfulness, which is characteristic, which is characteristic of selfless service of the others, without thought of oneself, which is also characteristic of unconditional love. Ecstatic itu maksudnya itu kita dibawa keluar diri kita. Okay? Maka kita dibawa kepada Tuhan Allah sehingga kita keluar dari diri kita. Itu sama dengan melupakan diri. Dan sangat cocok dengan pelayanan yang tidak memikirkan diri, and selfless service. Dan sama dengan unconditional love. Cinta tanpa kondisi apapun. Saya mencintai orang itu tanpa kasih kondisi atau syarat-syarat tanpa syaratnya. Thus, Benedict XVI does not think negatively of eros, but puts it in its rightful place within the reality of human life as well as in the reality of divine life. Maka Benedictus XVI itu menempatkan eros di dalam tempat yang cocok bagi dia. Di dalam realitas kehidupan manusia dan di dalam realitas kehidupan ilahi, yaitu hubungan antara manusia dan Allah. Yet again, we know eros from knowing human love, from knowing the love between a man and a woman. Eros is not the same as love of friendship, which is philia, which in principle should have no sexual undertones. Eros, in contrast, in its human form, has sexual undertones. Okay? Kita tahu eros itu dari cinta yang ada antara laki-laki dan perempuan. Eros itu beda daripada philia, beda daripada agape, tapi beda lagi daripada philia. Karena philia itu cinta antara dua orang sahabat, okay? Cinta persahabatan. Yang persahabatan itu seharusnya tidak ada nuansa seksual, kan? Eros punya nuansa seksual, tapi philia tidak. Jeppe Stork says that eros is a love where one suddenly finds another person beautiful and lovable, like no other. At the same time, and precisely because of that specific appreciation of the beauty of this person, one realizes that we can never be happy in this life without this person. Okay? Menurut Jeppe Stork, eros itu adalah cinta di mana seorang melihat orang lain itu, yang satu orang itu sebagai orang yang sangat cantik, indah kehidupannya, dan layak dicintai, dan hanya dia yang layak seperti itu, dicintai seperti itu. Saat sama, karena keindahannya orang itu atau kecantikannya orang itu diapresiasi, maka orang yang jatuh cinta melihat bahwa dia tidak bisa hidup tanpa orang itu. Dia tidak bisa bahagia tanpa orang itu. Maka mereka harus hidup bersama. In eros, sexual relations becomes meaningful and is sought as an expression of that love. Specifically, when a commitment has already been made
in principle within marriage, which is the most natural institution of communal life between one man and one woman. Okay? Maka hubungan seksual di dalam konteks eros itu cocok. Itu ekspresi cinta yang harus ada antara keduanya. Nah, tidak termasuk filia, tidak ada di dalam filia, tapi ada di dalam eros. Okay? Dan itu diwujudkan di dalam pernikahan, yang institusi atau lembaga natural yang menentukan kehidupan bersama satu laki-laki dan satu perempuan. In principle, eros, when it is truly eros and not lust, leads to the mutual lifetime commitment of marriage. Maka eros itu seharusnya membawa kita ke pernikahan kalau eros itu ada. Ya, eros itu kalau itu sungguh eros, bukan perasaan buruk pada orang yang rasa enaknya badan aja. Oke, di dalam bagian keduanya kita akan membahas tentang dimensi sosialnya pernikahan dan keluarga. Di sini kita mengakhiri bagian pertama. Silakan merenungkan semua yang kita belajar sebelum ini, dan silakan juga menantikan bagian kedua dalam perkuliahan ini.